Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rahmat Rifki Fahrezi Aziz dengan NIM 1122400001. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis kelas R. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas akhir ujian akhir semester untuk mata kuliah Hukum Bisnis. Baik, pada video kali ini saya akan membahas salah satu kasus sengketa merek yang cukup menarik di Indonesia, yaitu sengketa merek Gajah Duduk. Kasus ini tuh menjadi contoh nyata bahwa sebuah merek bukan hanya sekedar nama atau logo, tetapi merupakan aset perusahaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dilindungi oleh hukum. Melalui video ini, saya akan coba sedikit menjelaskan kronologi kasusnya, kemudian analisis hukumnya, kemudian dampaknya terhadap dunia bisnis, juga pelajaran yang dapat diambil oleh para pelaku usaha agar tidak mengalami permasalahan serupa di kemudian hari. Kita akan masuk ke kronologinya terlebih dahulu ya. Merek Gajah Duduk ini merupakan salah satu merek sarung yang sudah dikenal masyarakat gitu selama puluhan tahun. Karena reputasi dan kepercayaan konsumen yang sudah terbentuk inilah, merek ini memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Permasalahannya muncul ketika terdapat pihak lain yang diduga gitu menggunakan merek yang memiliki kemiripan dengan merek Gajah Duduk ini. Akibatnya apa? Timbul dugaan pelanggaran hak merek yang kemudian berujung pada proses hukum. Kasus ini melibatkan PT Gajah Duduk itu sendiri sebagai pihak yang merasa mereknya dilanggar oleh PT Pisma Abadi Jaya yang diproses secara hukum. Perkara tersebut kemudian diperiksa di Pengadilan Negeri Pekalongan. Di proses persidangan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran merek yang kemudian dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta denda sebesar 1 miliar rupiah. Namun setelah putusan kemudian dijatuhkan, pihak terdakwa mengajukan upaya hukum berupa banding. Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik karena menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak merek dapat berujung pada sanksi pidana dan kerugian bisnis yang besar. Kita coba analisis hukumnya ya. Dalam perspektif hukum bisnis, objek sengketa pada kasus ini adalah hak atas merek dagang, yang dimana yang kita bahas di sini adalah Gajah Duduk ya, yang telah terdaftar secara resmi. Di Indonesia sendiri, perlindungan terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Undang-undang tersebut memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan mereknya serta melarang pihak lain menggunakan merek yang sama ataupun memiliki persamaan pada pokoknya tanpa izin. Lalu kemudian mengapa sengketa ini bisa terjadi gitu? Karena suatu merek yang sudah terkenal memiliki nilai komersial yang tinggi. Tidak sedikit pihak yang mencoba memanfaatkan popularitas merek tersebut untuk memperoleh keuntungan. Padahal tindakan seperti ini dapat menyesatkan konsumen dan merugikan pemilik merek yang sah. Apabila terbukti menggunakan merek tanpa hak, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana maupun tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku. Kasus Gajah Duduk menunjukkan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual bukan hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha harus memastikan bahwa merek yang digunakan telah didaftarkan secara resmi serta tidak memiliki kesamaan dengan merek milik pihak lain. Kemudian di sini saya akan mencoba menganalisis bisnisnya. Dari sisi bisnis gitu, sengketa merek memberikan dampak yang sangat besar. Yang pertama,
terkait reputasi perusahaan dapat menurun karena masyarakat menjadi ragu terhadap keaslian produk yang beredar di pasaran. Kemudian yang kedua, kepercayaan konsumen juga dapat berkurang. Konsumen akan menjadi kesulitan membedakan produk yang asli dan produk yang diduga melanggar merek, sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Kemudian yang ketiga, sengketa hukum tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk proses hukumnya, pendampingan hukum, kemudian menghadapi potensi kerugian finansial akibat terganggunya kegiatan usahanya tadi gitu. Selain itu, nilai sebuah merek atau brand value juga dapat menurun apabila sengketa berlangsung dalam waktu lama. Padahal membangun sebuah merek itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, biaya yang tidak sedikit, dan kepercayaan konsumen selama bertahun-tahun. Jadi menurut saya ada beberapa pelajaran penting dari kasus ini. Yang pertama, setiap pelaku usaha harus segera mendaftarkan mereknya agar memperoleh perlindungan hukum gitu ya. Kemudian, sebelum menggunakan suatu nama atau logo, pelaku usaha harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah nama itu sudah terdaftar atau belum, agar tidak memiliki kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar gitu. Kemudian yang terakhir gitu ya. Persaingan bisnis seharusnya dilakukan melalui inovasi produk, kualitas pelayanan, dan strategi pemasaran yang sehat, bukan dengan memanfaatkan reputasi orang lain gitu. Dengan demikian, sengketa hukum dapat dihindari dan bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan. Oke, kesimpulan dari video saya hari ini adalah kasus sengketa merek Gajah Duduk ini membuktikan bahwa mereka merupakan aset bisnis yang memiliki perlindungan hukum yang kuat. Pelanggaran terhadap hak merek tidak hanya berdampak pada proses hukum, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan, menurunkan kepercayaan konsumen, serta mengganggu keberlangsungan usaha. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dalam dunia bisnis. Cukup sekian video saya. Semoga kita semua dapat memahaminya ya. Terima kasih atas perhatiannya.